Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Nah, berhubung sekarang lagi weekend, kita bicara tentang tutorial pajak tapi yang sederhana-sederhana saja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk memverifikasi e-bukti potong PPh pasal 23. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan akses e-Bupot, kemudian alur pembuatannya, sekaligus cara pembuatan e-bukti potongnya. Nah, setelah kita sudah tahu cara pembuatannya, kita harus pastikan dulu apakah e-bukti potong yang kita terima, apakah itu sudah valid atau tidak. Dengan cara kita bisa memverifikasinya. Nah, jadi cara memverifikasinya pun juga mudah, bisa lewat handphone ataupun alat scanner QR Code. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang verifikasi e-Bupot pasal 23. Nah, kenapa verifikasi ini penting? Karena bukti potong ini sifatnya soft copy atau atau ekstensinya itu PDF, artinya kan dia tidak memerlukan tanda tangan. Tanda tangannya sudah diserahkan melalui sertifikat elektronik gitu. Jadi dia tidak perlu harus di print, diserahkan dan sebagainya, tapi cukup kita serahkan aja PDF-nya atau kirim via email. Nah, verifikasi ini penting untuk membuktikan bahwa bukti potong yang kita terima yang dari pemotongnya itu sudah valid, itu sudah bisa kita gunakan. Contohnya mau kita gunakan untuk kredit pajak atau bisa digunakan untuk pelaporan pajak SPT tahunan nantinya gitu. Jadi ini hal yang sangat penting sih untuk verifikasinya. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Pertama adalah Anda harus download dulu aplikasinya melalui Play Store atau App Store. Jadi bagi pengguna Android silakan di Google Play-nya kita cari aplikasi bernama QR Code Reader. Ini bisa berbagai macam. Banyak aplikasi-aplikasi sejenis ini. Di Google Play ada, kemudian di App Store juga ada. Tapi kurang lebih, keywordnya adalah QR Code Reader atau QR Reader. QR itu ya yang kotak-kotak kecil itu. Kemudian ya pembacanya QR itu. Jadi kalau dulu kan kita biasanya scan PIN BBM atau apa, nah ini juga sama. Jadi aplikasi pembaca QR Code gitu. Nah, setelah ini kita install di smartphone kita, baik itu pengguna Android atau pengguna iOS, silahkan Anda unduh aplikasi-aplikasi yang sejenis ini. Nah, kalau sudah kita unduh, kemudian pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan dulu kita punya e-bukti potongnya. E-bukti potong. Nah, di e-bukti potong yang kita terima, itu kan ada QR Code di pojok bawah. Pojok kiri bawah. Itu kan ada ya QR Code, sekaligus ada kode digitnya. Jadi di situ ada dua bagian. Yang pertama adalah QR Code, yang kemudian ada kode verifikasinya. Nah, yang harus kita scan di handphone kita yang melalui aplikasi tadi adalah QR Code-nya. Jadi QR Code-nya kita simpan atau kita scan. Kemudian setelah itu kita buka aplikasinya tadi, kita buka aplikasi QR Reader tadi. Jadi yang harus disiapkan adalah aplikasi QR Reader, kemudian plus bukti potongnya. Di bukti potong itu sudah ada QR Code-nya gitu. Jadi kita scan yang QR Code tadi. Nah, setelah kita scan akan muncul URL seperti ini. Jadi pastikan yang muncul adalah URL seperti ini, http://ebupotpajak.go.id, kemudian service, dan seterusnya. Pastikan link yang muncul adalah kurang lebih seperti ini, dari ebupotpajak.go.id. Kalau ternyata yang muncul linknya bukan dari e-Bupot Pajak, maka bisa dipastikan bahwa e-bukti potong kita itu adalah palsu atau tidak valid. Jadi pastikan URL-nya adalah alamatnya berasal dari e-bukti potong atau ebupot.pajak.go.id. Nah, setelah itu tinggal kita klik OK di open URL tadi. Maka nanti akan muncul atau diarahkan ke situs ebupotpajak.go.id.
Nah, di situ kita diminta untuk memasukkan mix code-nya. Mix code itu adalah yang di bawah QR code tadi, yang beberapa digit, angka dan huruf. Nah, itu adalah namanya mix code. Nah, mix code ini kita masukkan ke kotak mix code yang ada di situs eBupot pajak ini, yang bisa kita lihat di handphone kita masing-masing. Kemudian silakan ketikkan kode keamanan atau CAPTCHA-nya, kemudian silakan klik verify. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah scan QR code-nya, kemudian nanti silakan akan muncul link dari ebupot.pajak.go.id, kemudian kita klik OK, kemudian nanti akan muncul atau akan diarahkan ke situs ebupot.pajak.go.id. Kemudian silakan masukkan mix code-nya yang berada di bawah QR code. Kemudian masukkan CAPTCHA sekaligus. Kemudian klik verify. Nah, setelah verify muncul, akan muncul notifikasi seperti ini. Data bukti potong ditemukan. Artinya, bukti potong yang Anda terima itu sifatnya valid atau asli. Jadi bisa digunakan sebagai kredit pajak. Atau bisa juga kita laporkan di SPT tahunan kita nantinya, bagi yang mau mengkreditkan PPh pasal 23-nya. Jadi, data bukti potong ini valid, kemudian di bawahnya itu ada panel datanya. Jadi di situ NPWP pemotong, kemudian nomor bukti potongnya, kemudian ada objek pajak, dan segala sekaligus misal angka nominal, dan sekaligus kode jenis pajaknya. Jadi, pastikan bahwa verifikasi bukti potong, notifikasinya adalah data bukti potong ditemukan. Karena kalau tidak, bisa jadi bukti potong yang Anda terima itu tidak valid atau palsu. Jadi, pastikan juga nomor bukti potong yang tertera di eBupot yang Anda terima di PDF-nya itu sama dengan yang ada di verifikasi. Jadi, pastikan nomornya itu sama. Apabila ternyata tidak, maka Anda silakan komplain ke pemotong pajaknya atau ke rekanan Anda untuk mungkin dibetulkan atau diganti dengan bukti potong yang baru. Jadi pastikan dua hal itu, pastikan Anda punya bukti potong sekaligus Anda punya aplikasi QR readernya untuk men-scan, dan pastikan alamat yang muncul adalah dari ebupot.pajak.go.id untuk memverifikasi bukti potong ini. Baik, itu saja untuk tutorial sederhana ini tentang bagaimana cara kita untuk memverifikasi bukti potong PPh pasal 23. Semoga informasi ini bisa membantu bagi Anda. Silakan subscribe untuk channel ini apabila berguna bagi Anda, dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.